Bapa di sorga, terima kasih karena kami mengenal Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang ada kuburnya, bukan Tuhan yang ada di balik batu nisan, tapi Tuhan yang hidup. Bahkan maut pun tidak bisa mengekang Engkau. Kami bersyukur. Karena itu Bapa di dalam sorga, dalam waktu yang singkat, bantu kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Kuasa kebangkitan-Mu, pribadi-Mu yang luar biasa, supaya setiap kami yang masih muda ini Tuhan menjalani kehidupan bukan dengan ketakutan, bukan dengan kekalahan, tapi dengan kemenangan, bukan karena kami bisa, tapi karena Engkau Tuhan yang hidup berjalan bersama dengan kami. Bapa di dalam sorga, sudah banyak orang mengalami kemenangan di dalam Engkau. Dan kami melihat itu, mendengar itu, bahkan Alkitab mencatatnya. Mereka bukan hidup tanpa masalah, masalah mereka besar. Bahkan kadang-kadang mereka putus asa, ingin menyerah. Tapi akhirnya Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, mereka bisa menaklukkan masalah mereka dan tampil menjadi pemenang. Kami juga ingin mengalami itu. Bantu kami untuk mengenal kebenaran pagi hari ini, supaya kami punya pengharapan yang sama yang pernah Engkau berikan bagi para pemenang-pemenang iman. Dengar doa kami Tuhan Yesus. Kami punya masalah yang berlainan, tapi Engkau Tuhan yang sama. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Baik, kita mau bicara tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kubur yang kosong, dan itu dasar pengharapan kita. Kita mulai dengan hal ini. Manusia itu, teman-teman, anak-anakku sekalian, manusia itu terbatas sekali. Manusia itu sangat dibatasi oleh indera yang mereka punya. Sangat terbatas sekali oleh keberadaannya sebagai ciptaan. Kan? Alright. Contohnya, beberapa tahun yang lalu kita online studinya. Kenapa? Karena ada virus, namanya virus corona. Tapi saudara sekalian, ada nggak yang pernah lihat virus itu? Nggak ada. Tapi bukan berarti tidak ada, bukan berarti dia tidak nyata. Kenapa kita nggak bisa melihatnya? Karena kita terbatas. Puji Tuhan, dengan teknologi yang ada, akhirnya virus itu bisa ditemukan dengan mikroskop yang sedemikian rupa. Dan kemudian ada antidotnya atau ada penakluknya. Tapi bayangkan teman-teman, bahwa di sekeliling kita ini banyak virus, banyak bakteri, banyak hal-hal yang tidak kita lihat. Dan thanks God untuk hal itu. Coba bayangin kalau kita bisa lihat, maka mungkin kita makan cireng, makan gorengan, wah ada semua di situ ya. Kita terbatas. Itu sebabnya manusia yang terbatas itu gak bisa mengklaim dirinya tahu semuanya, gak bisa. Termasuk apa yang kita bicarakan pagi hari ini. Ada seorang muda usia kalian berkata kepada seorang teman, dan teman dia berkata begini, buktikan kalau Yesus itu bangkit. Apakah ada visum? Apakah ada visum? Kalau ada visum menurut hukum, KUHP dan lain sebagainya, maka saya mau percaya. Lalu teman itu berkata, hey come on, pada waktu zaman Tuhan Yesus mati, belum ada visum, belum ada teknologi itu. Sekalipun ada visum belum tentu kamu percaya. Contohnya, siapa tadi yang masuk lift, kemudian kamu mau hitung dulu dengan teori apapun yang kalian punya, matematika, fisika dan lain sebagainya. Apakah lift ini bisa mengangkat tubuh kamu dan kamu menghitung berapa orang di sana, lalu kemudian mengkalkulasinya, oh ya aman, baru saya naik. Ada? It's funny. Why? Karena banyak di dalam keterbatasan kita sebagai seorang manusia, kita butuh apa yang disebut dengan iman atau kepercayaan. Gedung ini 4 lantai saudara sekalian. Siapa yang pernah meragukan bahwa gedung ini kuat atau tidak waktu saya ditambahin 1. Lalu kemudian Asyar bilang, sorry, tangan tambah lagi 1 ini bakal ambruk. Enggak dong, kita enggak melakukan itu dong. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di tengah keterbatasan kita ada yang namanya faith, ada yang namanya iman, ada yang namanya percaya. Tapi bukan hanya percaya saja tanpa alasan. Alkitab bicara tentang Yesus yang bangkit, kubur yang kosong, itu bukan tanpa alasan. Sebab ada tertulis. Ayatnya kita baca dari Markus 16 ayat yang ke-6, kita baca bersama. 1, 2, 3. Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Sama-sama 1, 2, 3. Ia telah
bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Bukan omong kosong, tapi ada tertulis. Tapi kan Pak Hendrikus tertulisnya di Alkitab. Saya nggak percaya Alkitab, that's your problem. Kalau kamu nggak percaya pada Alkitab, maka kamu harus percaya kepada yang lain. Which is itu TikTok, which is itu YouTube, which is itu orang ngomong apa terserah. Tapi saya pilih Alkitab, sebab sudah ribuan tahun Alkitab ini nggak tergoyahkan. Udah dihancurin berulang kali dengan teori yang ada. Teori bahasa, sosiologi, psikologi, semuanya dibongkar-bongkar. Yet Alkitab tetap berjalan sampai sekarang. Tidak ada satu buku agama, buku suci agama lain yang pernah dibedah seperti Alkitab dengan berbagai teorinya dan masih bertahan, gak ada. Kalau ada orang yang mau membedah satu agama lewat kitab sucinya, belum dibedah dia udah mati duluan, dipenggal duluan. Tapi Alkitab terbuka, karena Alkitab bukanlah kepalsuan, Alkitab adalah kesejatian. Begitu Alkitab dibongkar, dia akan menemukan kesejatian daripada Alkitab itu sendiri. So, pagi ini saya mau bicara kepada kamu bahwa Yesus sudah bangkit. Kubur itu kosong. Kata siapa? Kata Alkitab. Ada tertulis. Kalau kamu nggak mau percaya ini, maka kamu harus percaya keomongan orang lain yang belum tentu masih ada. Omongan kisah lain yang belum tentu juga masih bisa bertahan kalau mau dibongkar sedemikian rupa. Tapi bicara tentang omong kosong dan mengatakan bahwa ini bohong udah dari awal. Waktu Tuhan Yesus bangkit, semua orang Yahudi yang benci pada Tuhan Yesus, yang menginginkan dia mati, gak suka kalau dia bangkit. Bahkan orang prajurit yang menjaga itu ketakutan. Sampai pada akhirnya dikisahkan di dalam Matius pasal 28, saudara sekalian, anak-anakku, pemerintah di sana menyuap para serdadu supaya cerita yang bohong. Katakan katanya, itu cerita murid-muridnya datang pagi-pagi ngelawan kamu, kemudian kamu kalah, kemudian batunya digeser, kemudian mayatnya dibawa, kemudian hilang, bukan bangkit. Jadi cerita tentang kontrak kebenaran yang tadi itu udah ada. Ada bahkan yang cerita Tuhan Yesusnya tiba-tiba menghilang dari salib, turun, kemudian kabur pelan-pelan mengendap-endap dengan Maria Magdalena, pergi ke India, lalu kemudian di situ nanti ada keluarganya Tuhan Yesus, anaknya berapa dan lain sebagainya. Wow, saya boleh aja ada orang yang mengatakan demikian. Saya tinggal bertanya, sevalid apa sumber itu? Ada banyak Injil yang disebut Injil Barnabas, Injil Judas, Injil Thomas dan lain sebagainya yang bercerita tentang kebohongan ini. Tapi kenyataan itu membuktikan ayat ini benar. Sebab di sini dikatakan mereka menerima uang itu, prajurit itu, untuk nyogok cerita bohong, dan kemudian mereka berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, yaitu cerita bahwa Tuhan Yesus nggak bangkit, tapi Tuhan Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Dan bagian kuning, cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Justru cerita bohongnya mereka membuktikan bahwa cerita saya, Alkitab saya benar. Bahwa apa yang ditulis oleh Alkitab saya itu memang benar. Sebab kebohongan mereka memang masih diceritakan sampai sekarang. Bulan lalu sebelum Paskah dirayakan, saya nonton satu film. Satu film itu cerita tentang zaman Tuhan Yesus. Saya lupa ya, judulnya apa ya? Cerita tentang satu orang penjahat, penipu yang disalib juga. Salib itu memang hukuman buat penjahat, banyak penjahat. Lalu kemudian karena dia disalib seperti itu, dia nulis catatan omong kosong dia. Lalu sebelum dia mati, catatan itu diberikan kepada para teman-temannya. Dan teman-temannya kemudian mengkultuskan dia. Kemudian disiapkan satu kuburan khusus. Lalu kemudian dia diceritakan tentang orang ini hebatnya kayak gimana. Padahal dia adalah sebagai seorang penipu dan perampok. Saya gak tahu dengan kamu, tapi saya memilih apa yang tertulis di dalam Alkitab. Belum lagi, saudara sekalian, banyak saksi mata. Murid-murid yang melihat Yesus bangkit itu banyak sekali. Dan banyak orang bilang, iya banyak saksi mata tapi mereka halusinasi. Persoalannya tidak ada teori yang pernah menyatakan bahwa halusinasi itu berlaku secara komunal.
Contoh, misalnya orang yang di ujung sana ngelihat saya halusinasi, saya lagi terbang-terbang. Terus kemudian di depan sini juga ngelihat hal yang terbang-terbang. Teorinya nggak pernah ada. Kalau dia halusinasinya saya terbang-terbang, mungkin yang di sini saya joget-joget. Kenapa? Karena halusinasi itu dipengaruhi oleh kejiwaan seseorang yang berbeda. Yang ujung sana dengan ujung sini. Tapi ini yang saksi mata yang dituduhkan halusinasi. Melihat yang sama, menceritakan hal yang sama. Dan di tempat yang berbeda dengan waktu yang berbeda. So teori halusinasi yang menolak kebangkitan Yesus, kubur kosong, itu batal lagi. Sebab teori halusinasi gak bisa terjadi kepada orang banyak secara serentak dengan tempat yang berbeda, dengan waktu yang berbeda. Murid Yesus banyak orangnya, di tempat yang berbeda Tuhan Yesus menemukan mereka seperti orang yang berjalan ke Emmaus, jauh dari kota Yerusalem. Atau kepada Thomas, atau kepada murid-murid di rumah Markus. Banyak yang mengalami itu dan menceritakan hal yang sama. It must be, bukanlah halusinasi. Apalagi mereka yang melihat Tuhan Yesus bangkit, berubah hidupnya. Seperti seorang Petrus yang takut dan menyangkal Yesus, tiba-tiba setelah melihat Yesus bangkit, berubah total, bahkan dia berani untuk memberitakan siapa Yesus. Beberapa tahun kemudian ada yang namanya Saulus. Saulus tidak hidup di dalam zaman Tuhan Yesus. Dia hidup setelah itu. Tapi dia bertemu dengan Yesus yang bangkit. Waktu dia mau menghancurkan kekristenan di kota Damsyik. Kemudian dia berkuda. Kemudian dia mendapatkan sinar dari surga. Kemudian di dalam sinar itu dia mendengar suara. Yang lain gak dengar, hanya dia. Suara itu berkata, Saulus, Saulus, kenapa engkau menyiksa aku? Lalu dia terjatuh. Waktu terjatuh dia bilang, siapakah engkau? Lalu kemudian suara itu bilang, akulah Yesus yang bangkit yang kau aniaya. Lalu kemudian Paulus dari pembenci Yesus menjadi pemberita Yesus. Ada kehidupan yang berubah. Kalau memang Yesus itu kebohongan, kalau kebangkitan itu adalah bohong, bahwa kubur kosong itu adalah bohong, mana ada kuasa yang bisa mengubah orang? Bukan hanya itu, bukan hanya mereka berubah, tapi mereka berani mati. Semua rasul, kecuali Yohanes yang menulis kitab Wahyu, semua mati dengan sangat mengenaskan, teraniaya. Di dalam Alkitab Ibrani pasal 11 ada yang berkata disalib terbalik seperti Petrus, ada yang ditarik badannya sama kuda, kudanya kelari ke sana, kudanya sobek kemudian mati. Mana ada orang yang mau mati untuk kebohongan seperti demikian? Kalau nalarnya berjalan bahwa ini adalah bohong, mana mau dia mati? Cerita yang tadi saya bilang, ada orang yang disalib lalu kemudian dipuja oleh pengikut berikutnya. Itu dia ceritakan tentang kalau ikut dia itu akan kaya, akan populer, akan dapat emas dan lain sebagainya. Siapa yang mau percaya kepada satu Tuhan yang harus diberitakan dan dia mati? Hanya orang tertentu yang percaya bahwa ini adalah benar-benar kenyataan, benar-benar kebenaran, bukan kebohongan, maka dia mau mati. Sampai sekarang di belahan bumi belahan bumi ada orang yang mau mati demi berita ini, demi Kristus. Ada orang yang mau bunuh orang lain supaya agamanya kelihatan benar, banyak. Tapi orang yang mau mati untuk agamanya sendiri, untuk keyakinannya sendiri, hanya orang Kristen. Hanya orang yang melihat dan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan sudah bangkit. Bukan hanya itu, bukan hanya terjadi pada orang-orang di Palestina, bahkan sampai seluruh dunia. Dampak daripada kematian Kristus, kebangkitan Kristus sampai seluruh dunia. Nanti satu titik, kalau kamu belajar geopolitik dunia, ada kaitan antara agama dan politik. Seringkali di dalam sejarah, di agama dijadikan sebagai satu alat untuk menyatukan politik. Kekristenan juga pernah, makanya ada perang salib. Persoalannya saudara sekalian, apa yang terjadi di dalam politik gak ada hubungannya dengan apa yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah dampak kebangkitan Tuhan Yesus yang mengubah hidup orang, dan itu terjadi di seluruh pelosok dunia, dari ujung sampai ujung, dari dulu sampai sekarang, bahkan nanti setelah kita mati, tetap kuasa itu tetap berjalan. Ada yang aneh memang. Kenapa? Setiap kali orang yang percaya pada Yesus,
Bahwa Yesus mati di atas kayu salib karena dosanya. Lalu kemudian mati dan kemudian dia dibangkitkan, kuburnya kosong. Di dalam hatinya ada aliran-aliran air hidup. Mereka yang percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian di dalam dirinya entah bagaimana, bukan tidak rasional, bukan irasional, tapi transrasional. Dia melihat Tuhan dengan cara yang berbeda. Dia melihat Alkitab dengan cara yang berbeda dan ada sukacitanya. Saya masih ingat kelas 4 SD. Saya diinjili oleh seseorang. Saya terima Yesus di atas dasar Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Sejak saat itu saya melihat Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda. Saya tetap ke gereja seperti sebelumnya. Saya tetap baca Alkitab seperti sebelumnya. Tapi dengan cara yang berbeda. Di dalam diri saya ada sesuatu yang hangat. Ada sesuatu yang terkonek. Satu kali dalam beberapa hari yang lalu sebelum lebaran, saya lagi beres-beresin buku. Kemudian ada satu buku yang sangat terkenal. Buku yang menceritakan tentang perjalanan seorang musafir. Judulnya itu adalah Anugerah Terbesar buat Pendosa yang Besar. Begitu kalimat itu saya baca, saya langsung merasa diri saya itulah dia. Saya merasa bahwa Tuhan itu begitu baik. Ada sesuatu yang terkoneksi, ada sesuatu yang tersetrum, ada sesuatu yang membuat saya tuh, ini dia. Satu kali saya nonton film, lalu di film itu cerita tentang surga, ada cahaya yang begitu besar. Dan kemudian ada orang-orang di sana berkumpul dengan baju yang bersih, baju yang bersinar. Entah bagaimana waktu saya melihat itu, saya seperti terkoneksi dengan kondisi itu. Saya terkoneksi dengan kondisi itu. Saya terkoneksi dengan kondisi yang saya lihat itu. Suatu tempat yang begitu bahagia, penuh sukacita. Something inside me connected with that. Kenapa? Karena waktu kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan, Yesus yang bangkit, kubur yang kosong, bukan sesuatu yang mengisi pengetahuan kita, bukan. Tapi sesuatu di dalam diri kita terkonek dengannya. Dan kemudian kita merasa ada sesuatu yang gak bisa dijelaskan bagaimanapun caranya. Satu kali waktu di Malang masih di kuliah, saya ketemu dengan seorang ibu yang sangat-sangat miskin, sederhana. Dia kumpulkan batu-batu untuk dijual, atau dia kumpulin kayu untuk dijual lalu dapat uang. Waktu saya khotbah di sana pelayanan, saya akhirnya dapatkan uang Rp1.000 dari nenek itu. Saya sungkan untuk menerimanya, tapi dia bilang saya sengaja ngumpulin ini untuk berikan kepada seorang hamba Tuhan yang mengajar saya. Oke, saya hargain itu. Tapi saudara sekalian, dia miskin, sederhana hidupnya. Saya mendengar cerita dari jemaat yang lain, saya melihat sendiri hidupnya bahagia, mukanya gak ada kesel, mukanya gak ada sedih, mukanya gak ada kecewa. Mungkin dia kecewa kalau itu saya atau kamu kecewa, kenapa gue lahir kayak begini, kenapa gue miskin kayak begini, kenapa gue punya masalah kayak gini, kenapa gue hanya punya uang seperti ini, kenapa sih? Mungkin kita nanya kenapa. Di wajah nenek itu gak ada, tapi persis seperti wajah ini. Makanya saya ambil gambar ini ya dari AI ya. Saya lihat benar kayak begini. Ada sukacita yang gak bisa diceritain. Waktu saya percaya Yesus sebagai Tuhan, saya percaya bahwa Yesus mati buat saya percaya bahwa Yesus bangkit, saya percaya bahwa kubur itu kosong. Ada sesuatu yang terjadi dalam diri saya yang gak bisa dijelaskan oleh keterbatasan nalar manusia. Tapi it happened. Dan waktu saya melihat kebenaran itu, kalimat-kalimat itu begitu hidup. Kalimat-kalimat Alkitab begitu hidup, membuat saya semakin yakin, semakin percaya. Itulah yang disebut bukan irasional, tapi transrasional, melebihi otak manusia. Sebab jiwa atau roh manusia berada di luar kemampuan rasio manusia. Sama contohnya, kenapa kamu naksir orang itu? Bisa kamu jelasin? Ya tubuhnya tinggi lah, ya dia pinter lah. Tapi kenapa begitu dekat sama dia? What happened? Oh iya itu ada kimia bla bla bla. Boleh kamu jelaskan akan hal itu. Tapi ada gak kamu, oh ya ntar gue tes dulu ya kimianya. Kemudian pakai obat tertentu kimianya diturunin. Kemudian gak jadi apa-apa. Enggak juga saudaraku. Karena ada sesuatu yang melebihi rasio kita yang terjadi di dalam hidup ini. Sama seperti itu. Begitu kamu kenal Yesus yang hidup. Begitu kamu kenal Yesus yang hidup. Di depan kamu mungkin tembok. Tapi karena Yesus yang hidup.
Tuhan yang luar biasa itu, kamu akan percaya. Walaupun kamu sulit menjelaskannya sekarang, tapi kamu percaya, saya akan melewatinya. Terakhir, bukan saja teman-teman, peristiwa Yesus bangkit, kubur kosong itu penting. Bukan hanya karena tertulis, bukan karena ada kebohongan. Tapi teman-teman, ini adalah inti daripada kekristenan. Kita baca ya, 1, 2, 3 ayatnya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam, kalau Kristus gak bangkit, dosa masih menguasai kita. Setiap kita mati, kemudian masih diambil oleh malaikat maut dan dimasukkan ke dalam penjara. Kalau Yesus nggak bangkit, untuk apa? Berarti kita sama dengan agama yang lain. Kita sama dengan kepercayaan yang lain. Mudah-mudahan kita bisa selamat. Tapi karena Kristus bangkit, maka maut sudah ditaklukkan. Kubur itu kayak pintu dari kehidupan jasmani menuju kehidupan rohani yang ada Allah di sana. Makanya banyak orang nyerang kekristenan tentang kebangkitan Kristus. Kenapa? Karena ini adalah inti daripada kekristenan. Kalau Kristen nggak bangkit, kalau Kristus nggak bangkit, kalau Tuhan Yesus nggak bangkit, sia-sia. Saudara sekalian, anak-anakku, kita tahu semua merek ini. Ini merek untuk apa? Nggak boleh sebut mereknya, tapi bentuk atau alat bendanya. Tahu ya? Kemudian yang ini, tahu dong. Kalau bosan sama yang lokal, kemudian coba yang lain. Katanya mesinnya lebih bagus. Yang ini, wah tentu pasti tahu kan? Kalau ini pasti sebentar lagi mungkin juga ada yang mau beli, mau pesan. Kalau ini, wah ada yang pakai alat ini kemudian rasa bangga. Kalau ini ciri khas kekristenan. Kekristenan ciri khasnya bukan uang, bukan emas, atau bukan seseorang yang gemuk, yang fat, yang makmur, kemudian bawa bunga dan lain sebagainya. Kekristenan itu salib. Salib itu cerita tentang kematian sekaligus tentang kebangkitan. Dan kalau kamu pergi kemana-mana di seluruh dunia, dari zaman dulu sampai zaman sekarang dan yang akan datang setelah kamu mati, lambang ini masih akan tetap berdiri sebab bicara tentang apa itu kekristenan. Kematian Kristus karena kasihnya dan kuasa kebangkitannya. So, kata Rasul Paulus, saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri teguh, orang mau bilang itu bohong. Kamu bisa mempertanyakan menurut siapa bohong? Apa dasarnya? Siapa yang ngomong? Kitab mana yang ngomong? Kamu bisa memperdebatkannya, kamu bisa mempertanyakannya, dan kamu bisa memegang Alkitabmu. Berdirilah teguh, jangan goyah. Sebab semakin banyak orang ingin menggoncang imanmu. Kekristenan itu berakar pada salib, kematian dan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya hal itu yang akan terus digoncang. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita bawa semakin banyak orang untuk percaya dengan cara berpikir ini. Dengan kebenaran ini. Lewat pelayanan. Saya tadi senang sekali. Penyanyinya cewek, drummernya cewek, cowok 2 ya. Luar biasa. Mungkin ada di antara kamu yang perlu juga mempersembahkan dirimu dengan talentamu, dengan kemampuanmu untuk melayani juga di tempat ini. Ayo, come on. Tuhan bilang, karena Kristus sudah bangkit. Karena Kristus sudah bangkit, kubur itu kosong. Jangan goyah, walaupun banyak orang yang mencoba untuk menipu kamu. Tapi semakin giat dalam pekerjaan. Sebab apa? Kalimat terakhirnya sama-sama kita baca bagian yang kuning, 1, 2, 3. Bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. So then, saya konklusikan. So apa hubungannya dengan saya, kubur bangkit itu? Yang pertama, menggaransi janji Tuhan. Seberapa banyak janji Tuhan kamu mau pegang di dalam Alkitabmu, Tuhan Yesus yang bangkit menjadi garansinya. Kamu bisa ambil itu, kamu bisa percaya itu. Salah satu yang saya pegang, salah 2. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya hafal ayat itu, pegang ayat itu sejak saya pertama terima Yesus, usia saya kelas 4. Yang kedua adalah Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu berdasarkan kekayaan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. I do believe sampai sekarang. Dan kedua ayat itu saya bagikan kepada kedua anak saya, Timi dan Semi.
Karena yang membuat saya bisa sampai saat ini bukan saya, bukan orang lain, bukan kondisi, tapi karena Tuhan Yesus yang hidup. Di dalam hidup saya banyak masalah yang membuat saya bisa putus asa, hancur hati. Tapi saya tidak pernah melihat janji Tuhan gagal. Tidak seperti yang saya harapkan, tapi Tuhan yang baik mengubah apa yang saya harapkan jauh lebih baik daripada apa yang saya bisa pikirkan. Yang kedua, kayak kita punya kuasa yang tak terkalahkan. Kita punya kuasa yang tak terkalahkan. Kamu berpotensi untuk memiliki kemenangan karena ada kuasa di dalam Tuhan Yesus yang bangkit yang tak terkalahkan. Ini bukan cerita dari Avenger ya. Ini bukan cerita dari film, tapi real, nyata. Kuasa menang dari minder, kuasa menang dari kebodohan, kuasa menang dari sakit penyakit, kuasa menang dari kemiskinan, kuasa menang dari persoalan-persoalan hidup. Saya pelayanan di Sumba, saya pernah hampir berhadapan dengan maut karena ada satu bagian daerah mereka marah karena sesuatu yang terjadi miskomunikasi, dan hampir saja sekalian kalau di sana kalau marah kayak parang ya, kemudian marahnya di leher, di penggal gitu. Tapi ada kuasa yang membuat saya berdiri dan berbicara kepada mereka dan semuanya tenang. Kayak badai begitu, wah, kemudian tiba-tiba saya bicara dan berkata, tenang, semua tenang. Why? Karena ada kuasa. Yang ketiga, ada pengharapan yang gak pernah berkesudahan. Hari ini beritanya kepada kamu adalah jangan pernah menyerah, sebab bukan karena kamu kuat, bukan karena orang di sekitar kamu, karena Tuhan hidup. Ku menyatakan Tuhan Yesus yang hidup. Hari ini kamu punya soal, katakan pada Yesus. Dia punya pengharapan, dia punya semua yang kamu butuhkan. Nanti setelah tahun kamu akan ketawa, saya dulu saya merasa putus asa dan menyerah. Ternyata di ujungnya saya bisa melewatinya. Keempat, meaningful life. Seperti saya hidup saya kepadamu, kehidupan yang berarti, kehidupan sesuatu yang menceritakan tentang siapa Yesus yang hidup. Dan terakhir adalah bukti tentang Kristus real, bukan tokoh yang di-create oleh manusia karena populer, tapi karena dia memang betul ada. Yesus namanya. Hidupmu masih panjang mungkin anak-anakku ya, tapi saya pengen hidupmu tidak di dalam kekalahan. Sebaliknya, hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam sukacita bersama dengan Tuhan Yesus. Bangkit, kubur yang kosong menjadi bukti bahwa dia adalah Allah yang hidup dan bangkit. Saya gak kenal kamu, tapi kalau hidup kamu punya masalah, studi, mungkin masalah dengan ekonomi, mungkin masalah semuanya itu membuat kamu rasa kamu gak rasa pada temanmu yang lain, mereka tidak seperti saya atau saya seperti mereka. Aduh, enak banget ya teman-teman saya lihat di media sosial kok mereka happy aja. Mereka menyembunyikan masalah mereka. Apapun masalahmu, datang sama Tuhan Yesus yang hidup. Datang kepada Tuhan Yesus yang bangkit. Kubur kosong menjadi buktinya. Tertulis di dalam Alkitab. Banyak orang yang mau meragukannya, mempertanyakannya, tapi tidak pernah bisa membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Saya mengundang kamu untuk percaya pada Alkitab. Yesus memang sudah bangkit dan dia pengharapan kepada kamu. Hidupmu bukanlah akhir dari segalanya. Dia adalah jawaban segalanya. Datang sama dia apapun masalahmu pagi hari ini. Tuhan, tolong saya butuh Engkau. Bapa di dalam sorga, kami datang kepadamu. Terima kasih, sebelum kami menceritakan masalah kami, Engkau sudah tahu. Bahkan Engkau tahu solusi jawaban terbaik. Dan terima kasih untuk masa depan kami ada di dalam tangan-Mu yang hidup. Bahkan maut tidak bisa menangkalnya. Terpuji nama-Mu. Berkati anak-anakku di tempat ini, supaya mereka bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Sehingga dengan rela hati mereka bisa beri hidup mereka kepadamu. Tuhan Yesus yang hidup. Dan menjadi bukti kembali tentang orang-orang
yang sudah dimenangkan di dalam Engkau. Demi nama Yesus, saya memberkati mereka. Amin.